Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan Scale Indonesia, cerita ringan mengenai Zandar yang akan dibawa langsung oleh Mas Faiz selaku ambasador Scale Indonesia. Dipersilakan waktunya, Mas Faiz. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman yang mendengar hasil record pada podcast kali ini bisa sedikit membuka wawasan ataupun memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai ekosistem yang sedang dibangun oleh Scale Network dan juga ekosistem yang bakalan bergabung. Nah, sesuai dengan tema yaitu kita ngobrol-ngobrol ringan mengenai Zender. Zender ini baru saja mengumumkan di beberapa jam yang lalu mereka bergabung di ekosistem Scale Network dan mereka tertarik dengan blockchain yang ditawarkan oleh Scale Network dan juga dari segi blockchain, Scale Network mampu menjawab tantangan atau pertanyaan yang ada di developer Zender. Dan untuk Scale Network sendiri dari segi komunitas sangat-sangat welcome tentang kedatangan mereka di ekosistem Scale dan juga Zender termasuk salah satu crypto game yang bisa membawa puluhan ribu user-user baru di dalam ekosistem Scale dan setahu saya setelah itu rilis artikelnya mereka rilis partner, saya membaca artikelnya itu mereka sudah sangat-sangat banyak juga pengikutnya, misalkan dari Discord mereka memiliki 14.000 user dan juga telah menjual sekitar 7.000 NFT yang sebelumnya mereka jual belikan di platform mereka. Dan Zendar sendiri itu mungkin salah satu developer sekelompok orang. Jadi mereka ini membuat satu company yang dikhususkan untuk meng-create berbagai macam crypto game yang berada di Zender. Jadi nama company-nya ini Zender. Cuman crypto game yang mereka unggulkan atau yang mereka gabungkan dengan ekosistem Scale adalah Etherstrike. Yang dimana Etherstrike ini adalah crypto game yang berbasis RPG. Mungkin kalau teman-teman pernah bermain PUBG Mobile, ya semacam itu, atau Counter Strike, seperti itu jenis permainannya. Dan Scale sendiri atau Zender sendiri melalui artikelnya yang dipublish beberapa jam yang lalu, CEO-nya mengatakan mereka sangat tertarik tentang skalabilitas yang berada di blockchain Scale Network, sehingga ini bakalan mempermudah dari segi developer dan juga dari segi user crypto gamingnya atau para user ketika melakukan transaksi di ekosistem Scale, karena CEO-nya melihat dengan skalabilitas blockchain yang dimiliki oleh Scale Network itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan mereka sangat-sangat senang sehingga bahwa ada blockchain yang bisa menjawab pertanyaan sulit dari yang mereka hadapi selama membuild atau membangun crypto game yang berada di ekosistem Zendar. Dan dari segi skalabilitas sendiri, dari segi skalabilitas Scale Network mampu menjawab dan juga bisa apa namanya bisa meng, mengelastiskan atau apa bahasanya elastis dengan blockchain Scale yang elastis itu tidak bakalan memperlambat transaksi di dalam. Berbeda cerita kalau kita ngomongin tentang blockchain misalkan dari segi Ethereum, kemudian Polygon,
Optimism, Arbitrum atau Zcashing itu yang lagi hype pada saat sekarang. Karena dari segi blockchain-nya mereka hanya memiliki satu rantai, sementara di blockchain Scale itu kita memiliki banyak rantai di dalamnya dan semuanya elastis. Bayangkan saja untuk satu untuk satu dApps atau satu crypto game itu dibuatkan blockchain-nya tersendiri dengan kecepatan 397 TPS. Dan kalau ada 10, misalkan yang sekarang nih, ada 20 crypto game yang sudah berlangsung di Scale Network. 397 kita kalikan 20 itu hasilnya 7.940 TPS untuk saat sekarang. Bayangkan kalau kita memiliki 100 dApps yang berada di ekosistem Scale, berarti ada 39.700 transaksi per second atau 39.000 TPS per second di ekosistem Scale. Jadi karena blockchain Scale ini adalah elastis, kemudian dia mampu menskalakan dirinya sendiri dan tidak terpusat, sehingga dia mampu menampung banyak transaksi sekaligus dalam satu waktu. Dan bayangkan saja untuk Solana, seperti beberapa tahun kemarin dia shutdown blockchain-nya karena banyaknya transaksi di dalam, sehingga mereka atau secara tidak langsung blockchain-nya shutdown secara tersendiri, dan itu tidak terjadi sekali dua kali, tetapi empat kali dalam setahun, sehingga mengurangi peminat crypto game di jaringan Solana. Begitu juga dengan di jaringan Polygon, karena dari segi blockchain mereka tidak mampu menampung semua transaksi sekaligus. Bayangkan saja untuk ekosistem Polygon, misalkan mereka punya 500 atau 1000 dApps yang berada di bawahnya, atau 1000 project yang berada di bawahnya. 1000 transaksi dalam satu waktu. Kemudian ditambah lagi blockchain-nya hanya memiliki satu jembatan, itu pasti mengalami kemacetan satu. Kemudian fee transaksi bakalan naik, itu sudah pasti, karena untuk membayar kemacetan itu kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalkan untuk blockchain dari Polygon, kita sekali transaksi $0,4, kita kalikan aja berapa fee yang harus dikeluarkan oleh user Polygon selama dia melakukan transaksi di jaringan Polygon. Dan untuk Scale sendiri, jaringan utamanya adalah Scale Network, kemudian blockchain dari setiap dApps itu dia di-create sendiri dan tidak bakalan mengganggu jaringan utama, sehingga Scale Network memiliki banyak jembatan atau banyak jalan untuk melakukan transaksi. Karena blockchain Scale memiliki banyak jalan atau banyak jembatan, itu tidak bakalan mengalami kemacetan dan tidak bakalan mendapatkan biaya gas yang lebih besar, karena itu sudah disetting atau sudah dirancang oleh engineering dari Scale, bahwa mereka itu tidak hanya memiliki satu jaringan, tetapi ada banyak rantai di dalam jaringan Scale. Dan Scale Network sendiri sejauh ini masih unggul dari segi blockchain, tetapi dari segi marketing saya mengakuinya sangat kalah jauh daripada Solana ataupun Polygon. Kita kalah start di awal, dan dari mereka sendiri itu mengadakan airdrop yang cukup besar, sehingga itu berimpact pada komunitas, dan cara Scale Network melakukan campaign secara tidak langsung adalah memperbanyak ekosistem dan juga menyebarkan berita dari partner-partner yang sudah bergabung, sehingga itu bakalan terakumulasi dan juga menutupi kesalahan di awal pada saat rilis. Karena rilisnya Scale Network adalah pada saat bull run terjadi, sehingga itu
sedikit tertutupi dan itu saya akui kesalahan, bisa jadi kesalahan dari tim marketing dari Scale Network. Kemudian untuk Zender, teman-teman bisa memainkannya pada saat sekarang. Teman-teman bisa mengunjunginya di website Zender langsung. Sudah ada sudah ada beberapa fitur yang teman-teman bisa manfaatkan di dalamnya. Mungkin dari marketplace-nya teman-teman sudah bisa memainkan, dan saya belum begitu mengulik lebih dalam tentang Zender. Mungkin apakah untuk player-player baru itu kita digratiskan NFT-nya atau kita harus membayar dalam bentuk token Zender atau melalui Scale juga bisa, itu saya belum mengulik. Cuman teman-teman, saya harap bisa selalu pantau perkembangan terbaru dari Scale Network dan juga ekosistem yang sudah bergabung ataupun yang bakalan bergabung di Scale Network, karena ada banyak sekali project yang bakalan gabung, sehingga kami juga bakalan sering-sering menyebarkan berita tentang Scale Network, baik dari podcast seperti ini dan juga Telegram ataupun sosial media yang telah kita bangun selama beberapa tahun ke belakang. Mungkin itu saja dulu Mas Ikal mengenai Zender dan juga ekosistem yang sedang dibangun oleh Scale Network. Dan saya harap teman-teman tidak bakalan bosan mengenai berita-berita terbaru dan juga crypto game yang berada di jaringan Scale. Saya harap teman-teman mengikutinya, karena ini bisa jadi solusi lain atau pilihan lain ketika teman-teman ingin mencari pundi-pundi rupiah atau token yang berada di crypto game, sehingga teman-teman juga antusias dan tidak meninggalkan kripto seutuhnya. Mungkin pada saat di bear market saat sekarang, crypto game bisa jadi solusi sehingga ekosistem kita masih dalam tahap wajar, sehingga orang masih membicarakan tentang crypto game terutama Scale Network. Mungkin itu saja Mas Ikal dari saya. Semoga teman-teman tidak bosan dan juga tidak meragukan ekosistem dari Scale Network, karena kita masih dalam proses building, dan semua baik itu di bear market ataupun di bull market, semangat dari engineering Scale maupun semua yang terlibat di Scale itu tidak kendor, sehingga kita masih mengkampanyekan apa yang dilakukan oleh Scale Network, terutama para developer Scale. Itu saja Mas Ikal dari saya. Oke, Mas Fahid, terima kasih atas penjelasan yang tentang mengenai Zender, salah satu ekosistem di Scale Indonesia. Iya. Untuk informasi mengenai Scale Indonesia, teman-teman bisa join langsung ke grup Telegram maupun Twitter atau sosmed lainnya. Oke, terima kasih Mas Fahid. Terima Sampai kasih. ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Thank you.